Logistician. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Suppression of Unlawful Acts Convention. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Rahmatul Maula dan rekan saya Dewi Purwaningrum yang akan menyampaikan materi ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai 3 outline utama. Yang pertama mengenai latar belakang dan misi dari konvensi ini. Yang kedua ada poin-poin utama dalam konvensi ini. Dan yang terakhir tentunya apa sih pengaruh konvensi ini terhadap industri maritim? Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi konvensi ini? Jadi, konvensi ini ada dikarenakan meningkatnya jumlah tindakan melanggar hukum yang terjadi pada sekitar tahun 1980-an. Yang mana tindakan-tindakan tersebut telah mengancam keselamatan kapal dan keamanan penumpang serta awaknya. Sehingga pada November tahun 1986, pemerintah Austria, Mesir, dan Italia mengusulkan agar International Maritime Organization untuk menyiapkan konvensi tentang tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim. Lalu, pada tanggal 14 Maret tahun 1988 hingga 9 Maret tahun 1989, International Maritime Organization menyelenggarakan konferensi internasional yang menghasilkan Suppression of Unlawful Acts Convention, yang mana konvensi ini merupakan konvensi yang membahas mengenai pemberantasan tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim dengan tujuan untuk memberikan tindakan yang tepat kepada orang-orang yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan navigasi maritim. Konvensi ini memiliki 2 misi utama. Yang pertama ada melaksanakan yurisdiksinya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap keselamatan navigasi laut di wilayahnya termasuk laut teritorial. Dan yang kedua, melaksanakan pencegahan semua tindakan yang melanggar hukum dan keselamatan navigasi laut serta penuntutan dan hukuman bagi para pelanggarnya. Halo, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dewi Purwaningrum, di mana pada slide ini akan dibahas mengenai poin utama dalam SUA Convention. Terdapat 6 poin yang dibahas dalam konvensi ini. Poin yang pertama, yaitu definisi pelanggaran-pelanggaran. Poin ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan navigasi kapal. Poin yang kedua adalah hukuman. Poin ini menjelaskan di mana pelaku yang melanggar hukum di luar maupun dalam batasan teritorial akan diberikan hukuman yang bersifat berat. Poin yang ketiga yaitu yurisdiksi, di mana setiap negara harus mengambil tindakan yang mungkin diperlukan dalam menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan yang dilakukan pelaku di atas kapal yang mengibarkan bendera negara pada saat kejahatan dilakukan yang berada pada wilayah negara itu. Poin yang keempat adalah ekstradisi atau penuntutan. Poin ini menjelaskan bahwa tersangka yang ditemukan oleh pihak negara wajib menyerahkan perkara kepada pihak yang berwenang melalui proses hukum yang berlaku di negara tersebut. Poin yang kelima yaitu menjelaskan bahwa konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum ekstradisi, di mana jika suatu pihak negara mensyaratkan ekstradisi menerima permintaan untuk ekstradisi dari pihak negara lain yang tidak memiliki ekstradisi. Poin yang keenam membahas mengenai bantuan hukum bersama yang berisikan terjalinnya kerjasama antara pihak negara dalam tindakan pencegahan pelanggaran dengan cara saling memberikan dan memperoleh bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Slide selanjutnya membahas mengenai pengaruh konvensi terhadap industri maritim, di mana dengan adanya konvensi ini akan mengurangi skala dari pembajakan di laut yang menimbulkan potensi terganggunya proses pengiriman industri berupa barang di seluruh dunia. Selain itu, dengan adanya konvensi ini dapat sangat berdampak terhadap keselamatan, keamanan kapal beserta awaknya yang melewati perairan internasional dan teritorial. Pada slide ini menerangkan referensi yang digunakan oleh kami dalam membantu penyusunan PPT ini. Sekian presentasi dari saya, Dewi Purwaningrum, dan teman saya, Vicky Rahmatul Maula. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.